Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu bi fathil kaf lughatan kullu ma afada min kitabatin au isyaratin au muqaddin au nusubin au lisani halin. Wastilahan ma turukiba min kalimataini wa afada ka zaidun qaimun fa innahu turukiba min kalimataini al-ula zaidun wa thaniyatu qaimun wa afada thubutal qiyami li zaidin. Wal kalamu 'indal fuqaha'i kullu ma abtala as-salata min harfin mufhimin ka li au harfaini wa in lam yufid kalam. Wa indal mutakallimina ibaratun anil makna al-qadimi bidzatihi ta'ala. Wa indal usuliyina huwa al-lafdhu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil ijazi bi aqsari suratin minhu al muta'abbadu bi tilawatihi. Qauluhu al-lafdhu ma'nahu lughatan at-tarhu wa ramyu. Taqulu lafadhat ar-raha ad-daqiqa wa lafadha fulanun an-nawata idza ramaha. Wastilahan huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati allati awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u mithluhu zaitun. Qauluhu al-murakkab insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan dalam kitab Julumiyah pada bab pertama, yakni bab kalam. Sebelum melanjutkan ini, penting untuk saya sampaikan bahwa sebaiknya ketika kita melajari kitab Julumiyah ini, matannya itu kita hafalkan. Matannya yang mana? Yakni al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, ini dihafalkan. Nah, untuk lebih mempermudah menghafal, teman-teman bisa membeli kitab saku seperti ini ya. Untuk menghafalkan itu lebih mudah supaya lebih gampang untuk nyangkut pelajarannya. Karena memang di dalam kitab yang kita pelajari ini itu kita harus hafal kaidah-kaidahnya. Nah, nantinya kita harus tahu alamatnya i'rab, itu tempatnya di mana-mana, itu harus hafal. Makanya alangkah lebih baiknya sebelum kita lebih jauh untuk belajar kitab Julumiyah ini, alangkah lebih baiknya ketika teman-teman itu menghafalkannya. Yang dihafalkan tidak perlu semuanya, ya sebetulnya semuanya lebih baik, namun minimal adalah ringkasannya saja ya. Ini dia seperti ini. Jadi kalau buku saku seperti ini,
Mungkin teman-teman bisa beli secara online di toko-toko kitab yang terpercaya seperti itu ya. Ini dibawa kemana saja sambil mancing, sambil melakukan perjalanan, gampang kita untuk membawanya. Jadi hafalkan al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun maf'ilun wa harfun ja'ali maknan dan seterusnya. Itu akan lebih mempermudah kita dalam mempelajari ini. Baiklah teman-teman sekalian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kang aran kalam mungguhe ulama ahli nahwu huwa hiya kalam iku al-lafzu lafaz al-murakkabu kang den susun-susun al-mufidu kang awe faida bil wad'i kelawan sejane wong Arab. Al-kalamu qauluhu al-kalamu bi fathil kafi kelawan den waca fathah huruf kafe ya, kalamu luhutan ing dalam cara bahasa, ing dalam cara luhute iku kulluma saben-saben lafaz iku kulluma saben-saben perkara afada kang awe faidah apa ma min kitabatin nyatane tulisan au isyaratin utawa isyarah au uqadin utawa bundelan tangan au nusubin utawa pasangan au lisani halin utawa tingkah kang den serupaaken lisan. Wastilahan utawi kalam ing dalam cara istilahe iku ma lafat turukiba kang turukiba bisa, tarokaba juga bisa. Kalau turukiba itu mabni majhul, artinya kang den susun. Kalau tarokaba kang dadi kesusun ya. Wastilahan utawi kalam ing dalam cara istilahe iku malafat turukiba kang den susun apa ma min kalimata ini saking rong kalimat. Wa afadalan aweh faedah apa ma ka zaidun qaimun kaya lafaz zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Fa innahu mongko temestune lafaz zaidun qaimun iku turu kibadan susun apa zaidun qaimun min kalimat ini saking rong kalimah. Al-ula utawi kalimah kang awal iku zaidun lafaz zaidun wa thaniyatu utawi lafaz kang kaping pindho iku qaimun lafaz qaimun. Wa afadalan awe faidah apa zaidun qaimun lafaz zaidun qaimun thubutal qiyami ing tetepe ngadeg li zaidin maring Zaid. Wal kalamu utawi kalam indal fuqaha ing dalam mungguhe ulama ahli fikih iku kulluma saben-saben perkara abtola kang batalaken apa ma as-sholata ing salat min harfin nyatane huruf siji mufhimin kang awe paham kaki kaya lafaz ki au harfaini utawa rong huruf wa illam yufid lan senajan ora maidai apa harfaini kalam kaya dene lafaz lam. Wa indal mutakallimina utawi kalam ing dalem mungguhe pira-pira ahli tauhid iku ibaratun tetembungan anil makna saking makna al-qadimi kang dingin
Oh, ini ada yang kurang, lafadz al-qaim. Ya. Al-qadimi kang dingin, al-qaimi kang jumeneng bidzatihi kelawan zate Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Wa indal usuliyina utawi kalam ing dalem mungguhe pira-pira ulama ahli usul, huwa iya kalam iku al-lafzul lafadz al-munazzalu kang den turunake ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad wasallaman, muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Lil ijazi krana ngapesaken musuh. Ya aku sore suratin kelawan luwih pendek-pendeke surah minhu saking kalam al-muta'abbadu kang den gawe ibadah apa bitilawatihi kelawan maca ing kalam. Qauluhu al-lafzu maknahu utawi maknane lafadz luhutan ing dalam cara luhute ing dalam cara bahasane iku atorhu buang, warromyu tegese buang. Takulu ngucap sapa sira lafadzat ngetokake, lafadzat buang apa arroha kilingan addaqiqa ing gelepung, walafadho lan ngelepeh sapa fulanun fulan annawata ing wiji kurma idza romaha ing dalem narikane buang sapa fulan ing nawat. Wastilahan utawi lafadz ing dalam cara istilahe huwa hiya lafadz iku asautu swara al-mustamilu kang mengku ala badil hurufi ing atase setengah pira-pira huruf al-hijaiyati kang bangsa hijaiyah, allati rupane huruf awaluha kang utawi kawitane allati iku al-alifu huruf alif, wa akhiruha utawi akhire huruf atau akhire allati iku al-ya'u ya. Misaluhu utawi contone lafadz iku zaitun, lafadz zaitun. Al-qauluhu al-murakabu wallahu a'lam. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Kalam menurut ulama ahli nahwu adalah lafadz yang tersusun, yang berfaedah dan disengaja atau dengan bahasa Arab. Ya. Ini adalah definisi dari kalam. Jadi kalam yang menurut ulama ahli nahwu itu harus memenuhi 4 kriteria. Yakni yang pertama harus lafadz, kedua harus murakkab, ketiga harus mufid, dan keempat harus wadok. Ya. Nah, sekarang ini akan dijelaskan di bawahnya. Kalam, qauluhu al-kalamu bi fathil kafi. Kalam di sini adalah dengan dibaca fathah huruf kafnya, yakni kalam, al-kalam. Luhutan dalam menurut bahasa itu adalah kuluma afada, setiap-tiap perkara yang memberikan faidah. Min kitabatin,
berupa tulisan, au isyaratin atau isyarat, ya, au uqdin utawa bundelan tangan, ya, sandi misalkan, au nusobin utawa pasangan, au nusobin atau pasangan. Pasangan di sini contohnya adalah seperti Rabu rambulan lintas, au lisani halin atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu misalnya kita mengetahui raut wajah seseorang, misalkan yang tersenyum itu tandanya bahagia. Kemudian gelisah saja itu tandanya tidak nyaman, itu adalah lisan halin, lisan hal atau bahasa tubuh. Nah, kalau secara bahasa itu semua masuk ke dalam kategori kalam, ya. Namun yang dikehendaki di sini bukan yang itu, tetapi yang secara istilah. Nah, kalam wastilahan, kalam secara istilah adalah ma turukiba min kalimata ini, yaitu lafaz yang tersusun dari setidak-tidaknya dua kalimat min kalimata ini, wa afada dan memberikan faedah. Contohnya seperti lafaz zaidun qaimun. Nah, di sini ka zaidun qaimun. Jadi tetap dibaca ka zaidun qaimun, i'rabnya adalah i'rab hikayah. Meskipun kaf ini adalah huruf jar, ya, dia tetap dibaca jar, cuma karena hikayah maka menceritakan tetap dibaca zaidun qaimun. Zaidun qaimun, Zaid sedang berdiri. Fa innahu turukiba min kalimataini, maka sesungguhnya lafaz zaidun qaimun itu terdiri dari dua kalimat. Al-ula zaitun, yang pertama adalah lafaz zaitun, wa tsaniyatu qaimun, dan yang kedua adalah lafaz qaimun. Wa afada thubutal qiyami li zaidin, dan memberikan faedah tentang berdirinya Zaid. Nah, ini definisi kalam yang dikehendaki secara istilah seperti itu, ya. Jadi contohnya lafaz zaitun qaimun tadi itu disebut dengan kalam secara istilah karena terdiri dari dua kata, setidaknya terdiri dari dua kalimat, ya, dan juga memberikan faedah. Cuma teman-teman perlu diketahui bahwasanya di dalam gramatikal Arab, wal kalamu indal fuqaha'i, dan kalam menurut para ulama ahli fikih adalah kullu ma abtala as-sholata, setiap lafaz yang membatalkan sholat, ya, atau ucapan yang membatalkan sholat itu disebut dengan kalam menurut fuqaha atau ahli fikih. Min harfin mufhimin, yaitu berupa satu huruf yang memahamkan. Kaki, contohnya seperti lafaz ki. Jadi ketika sholat kok mengucapkan ki gitu, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena ki ini merupakan fi'il amar dari madi wako. Wako yaki wikoyatan. Wakoyaki wikoyatan wa maukon fahuwa waqin. Fahuwa waqin wadaka mauqiyun ki. Nah, inilah kilataki maukon nyekon ki. Nah, ini adalah fi'il amar dari wako. Wako yaki wikoyatan wa maukon bahwa wakin wadaka mauqiyun ki. Jadi jagalah, artinya gitu. Ki, jagalah. Jadi ketika sholat kok mengucapkan satu huruf,
yang memberikan faedah, memberikan kepahaman, maka batal. Nah, inilah kalam kalau menurut ahli fikih. Setiap perkara yang membatalkan sholat berupa satu huruf yang memahamkan, contohnya seperti mengucapkan pi, au harfaini, atau dua huruf wa illam yufid, walaupun tidak memberikan faidah. Contohnya kalam. Nah, contohnya seperti lam. Ini ya, lam. Lam itu ya amil jazim lam. Ya. Nah, itu tidak, ya artinya tidak, tapi tidak memberikan faidah. Nah, karena dua huruf dia membatalkan sholat juga. Ya. Ini kalam yang menurut fuqaha atau ahli fikih. Wa indal mutakallimina, adapun kalam menurut ahli tauhid itu adalah ibaratun anil makna al-qadim al-qaim bidzatihi ta'ala, yaitu sebutan dari makna yang terdahulu atau qadim yang menetap pada zatnya Allah Ta'ala. Ya, kalau menurut ulama ahli tauhid. Nah, wa indal usuliyina, kalau menurut para ulama ahli usul, huwa al-lafdhu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil ijazi, karena untuk mengalahkan musuh, bi aqsari suratin minhu, ya, dengan surah yang lebih pendek, sependek-pendeknya surah dari kalam tersebut. Maksudnya adalah dari Al-Quran. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu surah yang terpendek adalah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Satu surah itu hanya 3 ayat. Nah, itu bisa untuk mengalahkan musuh ketika itu. Yang artinya adalah berupa mukjizat yang luar biasa yang tidak bisa dikarang oleh makhluk, oleh manusia manapun. Ya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana dengan membacanya itu dianggap sebagai ibadah. Ya, kalau kita membaca Al-Quran itu berarti kita beribadah. Nah, inilah kalau kalam yang menurut ahli usul. Oke, kita lanjut ke pembahasan al-lafdhu, ya. Qauluhu al-lafdhu maknahu lughatan at-tarfu war-ramyu. Lafaz maknanya secara bahasa adalah membuang, ya. Taqulu lafadzat ar-roha ad-daqiqah, ya, seperti ucapanmu ar-roha lafadzat ar-roha ad-daqiqah, gilingan mengeluarkan tepung. Jadi kalau ketika kita menggiling beras menjadikan tepung, nah tepungnya itu keluar dari gilingan, itu juga disebut dengan lafaz secara bahasa, karena mengeluarkan atau membuang itu adalah lafaz secara bahasa, ya. Walafadha fulanun an-nawata, fulan, walafadha fulanun an-nawata idza ramaha, fulan ngelepeh itu apa ya, membuang biji kurma ketika ia memuntahkannya. Jadi si fulan ini gambarannya adalah makan kurma. Dalam kurma itu kan ada bijinya. Nah, kemudian setelah buahnya dimakan, bijinya dikeluarkan, ngelepeh. Nah, itu juga disebut dengan lafaz secara bahasa. Nah, namun yang dikehendaki adalah secara istilah, yakni wastilahan huwa as-sautu al-mustamilu ala batil hurufil hijaiyah. Secara istilah, lafaz itu adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya'u. Yang mana awalnya huruf hijaiyah itu adalah huruf alif dan akhirnya itu adalah huruf ya.
Mithaluhu zaitun, contohnya adalah lafaz zaitun, ya. Zaitun kalau secara istilah ini disebut dengan lafaz. Kenapa? Karena al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yakni lafaz zaitun ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, yakni za, ya, dan dal yang dirangkai menjadi zaitun. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, ini al-kalamu huwa lafzu al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Nah, kita baru sampai dengan al-lafzu. Nanti al-murakkab al-mufid bil wad'i ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syu'lillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.